gue seneng belajar gitu. Jadi gue bisa fokus sama itu. Jadi and it's a privilege cause I realize banyak banget teman-teman minoritas di luar sana yang nggak punya privilege itu gitu. Bahkan mereka mereka gimana mau belajar value family, orang dibuang sama keluarganya gitu itu, dong. iya, Gimana mau punya sense of confidence sama dirinya, sama tubuhnya gitu. Akhirnya mereka merasa orang yang rejected, orang yang deny gitu even dari keluarganya, nggak ada yang sayang sama mereka. Akhirnya mereka nggak sayang sama dirinya sendiri, nggak sayang sama tubuhnya. Dan terpaksa percaya sama siapapun yang bisa dipegang. Iya, dan akhirnya percaya kalau mereka itu sampah, dan akhirnya mereka beneran menjadi sampah, let's say gitu ya. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Hai, selamat datang di podcast Festival Pulih dari popbella.com. Hai, welcome back to Pop Bella Podcast. Kali ini bersama saya Ayu Utami. Hai. Dan saya sudah ditemani oleh Dena Rahman. Apa kabar, Dena? Halo, baik. Bora. Tadi sudah melalui ini ya, kita fase perkenalan sebagai ARMY. Asli, ice breakingnya ARMY bertemu loh. Namanya juga kan kita saling ice breakingnya itu adalah memulihkan dari ketegangan pekerjaan. Betul, memang mereka Tayung itu bikin ini. Aku pulih salah satunya karena dia. Tapi aku juga tegang karena dia. Jadi dua-duanya. Aren't we all gitu. Ya gitulah ya. Ngomong-ngomong soal pulih, ini kan berkaitan dengan festival pulih tentunya podcast ini. Lo itu sangat vokal mengenai empowerment, mengenai menurut gue pribadi sih setelah beberapa kali melihat wawancara lo dengan orang lain, you breakthrough, lo tuh breakthrough banget gitu, nggak banyak orang seperti lo gitu dan berani open gitu. Oke. But then lo pernah ngomong di sebuah wawancara dengan seseorang bahwa there was a time ketika failure itu adalah nama tengah lo. Yeah. What happened? Life happened. Gimana ya? Mungkin gini deh. Ada beberapa point of view sih kalau kita ngomongin itu ya. Kalau ngomongin kegagalan. Pertama, basically I'm actually a fearless person gitu. Maksudnya gini. Orang-orang kan takut mati, takut ular, takut ketinggian, takut banyak lah gitu takut. Nah gue tuh ngerasa gue tuh nggak takut kayak gitu kayak enggak sih. Tapi ada satu ketakutan, yaitu gue takut gagal gitu. Jadi dari dulu gue takut banget sama yang namanya kegagalan gitu. So I always strive to be perfect lah gitu. Virgo juga gitu kan. Jadi pada dasarnya perfeksionis dan control freak. Nah, terus yang kedua adalah dulu gue belum punya definisi yang tepat kayaknya soal kesuksesan, soal kebahagiaan gitu. Jadi gue itu kan seumur hidup itu bisa dibilang minoritas lah ya gitu. Jadi menjadi seorang yang perfeksionis, yang control freak, tapi juga seorang minoritas itu kayaknya tuh pressure-nya tuh tinggi banget. Tapi pressure-nya tuh dari dalam diri gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu growing up sih ini ya, punya definisi sukses itu yang berhubungan sama materi gitu, yang duniawi gitu. Jadi gue itu bahagia atau sukses itu kalau mencapai status tertentu, kalau punya materi yang berlimpah, kalau punya duit banyak, kalau punya power gitu, kalau punya fame, kalau ini, kalau itu, kalau itu. Jadi growing up itu yang aku tuju gitu. That's what I want to achieve, istilahnya gitu ya. Jadi dan life happened. Jadi kan life tuh ups and downs lah ya. Maksudnya masalahnya bukan kita tuh kegagalan tuh datang atau gimana, enggak gitu. Emang problem akan selalu ada di hidup ini gitu. Dan kegagalan itu sebenarnya hal yang biasa gitu. If you interview orang-orang yang mungkin sekarang sukses atau milioner gitu kan, atau siapa deh orang hebat gitu, mereka tuh juga pasti ngerasakan kegagalan gitu. Jadi tapi waktu itu karena I highlight my success
di hal-hal yang duniawi yang ya bisa dibilang salah ya tanda kutip gitu. Akhirnya jadi kegagalan itu terhighlight. Belum lagi aku emang punya fear itu kan. Jadi tuh kayaknya oh my god, failure is my middle name gitu. Was my middle name gitu karena paling parah tuh sebenarnya yang paling berat itu adalah when I turn 30 di tahun 2017 itu kan kayak apa ya, all my friends yang lain tuh kayak temen gue, sahabat-sahabat gue gitu kan udah pada punya anak gitu kan, anaknya udah 2, terus yang mau nikah, yang udah nikah udah cerai lagi, udah nikah lagi gitu kan, terus yang nggak nikah kita melalui fase itu ya, sudah ada yang cerai lagi, kemudian udah nikah lagi gitu kan, fase itu gitu. ya, Bo? Ya. Dan gue masih single sampai sekarang gitu. Terus apa namanya, yang nggak nikah gitu, ya di umur 30-an kan yang udah pada jadi manajer lah gitu, ada yang bisnisnya tiba-tiba melejit. Jadi tuh so it seems like everyone's moving on to the next chapter gitu, and I was stuck. Gue ngerasa gitu ya waktu umur peralihan ke umur 30 waktu itu gitu. Jadi waktu itu gue ngerasa gagal dalam bisnis gitu. Pengen punya bisnis A, B, C, D, udah menjalankan plannya, nggak kejadian. Maksudnya kejadian tapi nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama si definisi sukses tadi yang emang gue bikin sendiri juga itu loh gitu. Tapi sorry, lo merasa nggak sih kayak semua orang itu pasti akan ngomong roda itu berputar, lo kadang di atas kadang di bawah, but sometimes lo juga nggak bisa, terkadang diri lo nggak bisa accept kalau lo berada di bawah. Bener, jadi gini, kayak karena gini, denial gitu. Jadi gini, mungkin iya roda berputar karena di atas gede badan itu hidup gitu. Itu dan hidup pasti ada problem. Cuman kan gimana cara kita handle the problem kan. Jadi dulu emang gue tuh kenapa melihat kegagalan karena even kita lagi di atas aja ngerasanya tuh lagi di bawah gitu, ngerti gak sih? Karena punya definisi sukses yang emang terlalu bertumbuhan sama si material itu, yang duniawi itu gitu. Jadi gagal dalam berbisnis, gagal dalam berkarir. Waktu itu ngerasain gitu ya. Terus punya relationship gagal gitu. Jadi kan sibuk comparing myself to others gitu. Sementara tiba-tiba terus jadi I felt hopeless lah at that time gitu. I felt like aduh kayaknya udah 30 masih nggak ada hilalnya juga ke depannya. Jadi ayo deh gitu. Kayak nggak mau mati, udah di fase nggak mau bunuh diri ya, karena fase mau bunuh diri itu beda lagi gitu. Itu kan waktu ketika apa ya, ibaratnya transisi lah gitu, berhubungan dengan identitas gender. Tapi itu tuh udah lewat lah gitu. Di kala itu udah kayak punya hilang gairah hidup gitu. Jadi kayak udah deh, gue tunggu aja deh gitu. Jadi hopeless gitu. Nah dari situ tiba-tiba one thing lead to another, gue liburan gitu ke LA sebut saja. Terus bukan Lenteng Agung ya, pemirsa. Lenteng Agung juga boleh sih, sama-sama seru dan berwarna. Jadi ke LA di sana terus kayak karena jadi satu hal ya, gue tuh selalu ngerasa gue tuh nggak punya tempat gitu di sini. Lagi gagal mau mengadu, tapi di sini tuh kayaknya gue nggak punya tempat mengadu, jadi lost kan. Nah ketika di sana tiba-tiba I came across this apa ya, spiritual place lah gitu. Terus dia ada tulisan lah gitu, we welcome all kinds of people gitu, people of color from different gender identity, sexual orientation dan lain sebagainya. And di situ aku like amazed gitu, kok diterima juga nih gitu. Akhirnya masuk terus kayak ikutan gitu, terus diajak teman juga kan. Terus rame ya gitu. Ternyata relate deh lama-lama. Terus I really felt the atmosphere. Terus di situ udah dari situ one thing leads to another. Terus balik ke sini akhirnya mau belajar lebih lanjut. Terus ada one sermon gitu ya, sebut saja sermon. Message-nya di hari itu adalah helplessness is a situation, hopelessness is a decision gitu. Jadi
Dan waktu itu kalau lagi hopeless kan, tapi ternyata waktu itu lagi ngerasa hopeless, lagi ngerasa gagal, ternyata hopeless itu adalah keputusan kita gitu. Iya. Situasinya helpless, tapi to stay hopeful itu our decision. Jadi at that time aku nangis gitu kan, aku nangis terus ibaratnya orang-orang selama ini nyuruh aku bertobat, pada saat itulah aku bertobat gitu. Pada saat itu gue bertobat, tapi bertobatnya dalam artian be transformed gitu. Jadi my mind is transformed, be transformed by the renewing of your mind. Jadi yang tadinya ngelihat kacamata dunia, yang tadinya ngelihat dunia pakai kacamata dunia atau kacamata manusia yang obviously terbatas. Jadi banyak kegagalannya. Yang tadinya definisi suksesnya tuh penuh dengan hal-hal duniawi dan materi, akhirnya bertobat. Pakai kacamata divine gitu, kacamata godly, kacamata heavenly yang melihat segala sesuatu itu sebenarnya baik gitu. Dan kegagalan itu adalah sebuah bentuk perlindungan, karena ternyata setelah dilihat-lihat lagi sekarang, untuk gue gagal yang itu, kalau gue jadi yang itu, gue gak bakalan bisa ada di poin ini sekarang gitu. Kalau gue jadi yang itu, gue kayaknya udah apalah gitu, pokoknya tiba-tiba ada masalah gitu. Terus kalau gue ngambil yang itu, gue nggak dapet yang ini sekarang gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan dan akhirnya melihat actually kegagalan itu hal yang biasa sih. Cuman karena kegagalan itu akhirnya itu adalah bahan pembelajaran. Jadi gue tuh jadi lebih punya karakter yang seperti ini sekarang, yang lebih dewasa, yang lebih humble, dan yang lebih siap gitu, yang lebih kuat gitu. Dan kan gue pernah minta gitu, kalau gue tuh pengen sibuk menyuarakan humanity gitu lah ya gitu. Sementara menyuarakan humanity di sini kan gak gampang ya, apalagi memperjuangkan hak-hak yang equal rights untuk minoritas gender di Indonesia. Bisa dibayangkan gitu kan, negara yang sangat heteronormatif. Nah itu adalah this is like actually a learning process for me untuk menjadi karakter yang seperti sekarang ini gitu. Kalau nggak gagal, nggak bisa. Kalau kita udah dikasih sukses dari awal, kita nggak punya karakter, kita nggak bisa bertumbuh jadi karakter yang kuat gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue bersyukur aja gitu sekarang bahwa kegagalan-kegagalan yang dulu itu akhirnya membuat gue jadi seperti sekarang ini gitu. Oke, ini menarik karena gue pernah mendengar bahwa being you right now itu di keluarga lo tuh welcome banget. Dan acceptance seperti itu sangat rare di Indonesia ya, umumnya di Asia lah gitu. But then again, kalau misalnya lo nggak punya privilege kenyamanan itu, kira-kira pandangan lo akan berubah nggak tentang si failure ini? Obviously sih, karena jadi karena semuanya kan diberikan dengan piring kepada lo gitu. Bener. Ya, ibaratnya gitu ya. Jadi gini, manusia itu kan banyak aspek yang menjadikan kita manusia itu banyak aspek gitu. Dan emang proses pembelajaran paling pertama itu dari family gitu. Itu paling pertama, dan kita tuh learn things to by imitating gitu. Jadi hal pertama yang kita lihat kan waktu kita growing up itu adalah keluarga gitu. Jadi bagaimanapun value yang ada di keluarga itu tuh menyerap di kita gitu. Nah lalu yang terjadi adalah I can say I'm very privileged. Nggak cuma keluarga yang very accepting, but also gue tuh tumbuh dan main sama teman-teman yang very supportive gitu. Jadi they are the support system yang sampai sekarang masih loyal dan yang sampai sekarang tuh always encourage me gitu untuk be myself and be honest gitu. Bahkan sebelum gue come out sebenarnya ke publik, bukan ke publik sih ya, ke teman-teman gitu ya, ke lingkungan gue waktu itu adalah waktu SMP gitu, dan justru di encourage sama teman SMP gitu. Jadi pastinya karena gue punya support system termasuk keluarga, termasuk teman-teman terdekat sampai sekarang yang memang ngerti, yang kenal sama gue, makanya mereka sayang sama gue, mereka memilih untuk mencintai dan menerima gue gitu. Jadi that acceptance, that full acceptance itu bikin gue menjadi orang yang confidence gitu, yang confident gitu, yang punya rasa percaya diri, dan akhirnya nggak memusingkan hal-hal yang
itu akhirnya gue bisa fokus gitu sama impian lo. Iya gitu kan, gue emang orangnya kebetulan I love to learn gitu. Jadi senangnya belajar. Ada teman-teman gue nggak suka belajar. Kebetulan gue suka banget belajar gitu. Jadi kalau bisa. Dan lo tercatat sebagai murid pintar. Kalau bisa nggak usah kerja nyari duit, maunya belajar aja gitu. Jadi kayak gue seneng belajar gitu. Jadi gue bisa fokus sama itu. Jadi and it's a privilege because I realize banyak banget teman-teman minoritas di luar sana yang nggak punya privilege itu gitu. Bahkan mereka mereka gimana mau belajar value family, orang dibuang sama keluarganya gitu itu, dong. iya, Gimana mau punya sense of confidence sama dirinya, sama tubuhnya gitu. Akhirnya mereka merasa orang yang rejected, orang yang di-deny gitu even dari keluarganya, nggak ada yang sayang sama mereka. Akhirnya mereka nggak sayang sama dirinya sendiri, nggak sayang sama tubuhnya. Terpaksa tinggal di manapun, di jalanan, di mana. Dan terpaksa percaya sama siapapun yang bisa dipegang. Iya, dan akhirnya percaya kalau mereka itu sampah, dan akhirnya mereka beneran menjadi sampah, let's say gitu ya. Jadi memang value-value itu tuh gue sangat berterima kasih dan bersyukur sampai sekarang. I can say itu yang bikin gue tuh bisa pede sampai sekarang. Makanya sebenarnya struggle-nya itu bukan penerimaan dari orang lain, tapi within yourself. Within me gitu. The struggle is sebenarnya ini bener gak sih gitu, yang gue lakukan ini bener, karena itu tadi punya mindset yang suka curious, I have curious mind, jadi dan kita kan mungkin belajar dari keluarga lebih exciting, tapi kan gimana pun juga di sekolah gitu kan dengan segala regulasi, segala peraturan, terus kan belajar ya, kita kan masih heteronormatif ya, pelajarannya, terus aturan-aturannya, terus norma-normanya, dan kita kan belajar gitu, maksudnya sekolah itu kan sebenarnya buat develop our skill and character gitu. Sebenarnya pelajarannya itu tuh ya oke lah bisa ngafal, sampai sekarang juga kalau kerja bisa ngeliat buku gitu, bisa ngeliat textbook. Tapi kan our social skill, our communication skill, our capacity building, karakter kita tuh di develop waktu kita belajar. Waktu kita ada di sekolah gitu. Kelihatan orang yang sekolah sama gak sekolah. Nah, waktu sekolah itu kan kita juga belajar norma-norma. Jadi selama ini tuh gue sekolah nggak, normanya begini, lu tuh salah, apa gini gitu. Dan sementara yang gue pelajari atau yang apa ya, didoktrin ke benak gue itu tuh tidak sesuai sama apa yang gue alami gitu. Jadi di situ terjadi pergumulan kan. Kalau ada yang tidak sesuai tuh jadi bergumul, nih benar nggak sih yang gue alamin? Tapi kok bukan gue satu, bukan cuma gue doang. Lo mungkin di rumah ngerasa nyaman gitu, tapi begitu keluar lo salah. Nah benar, jadi sebenarnya discrimination that I face itu bukan dari keluarga atau bukan dari lingkungan sekitar, tapi dari sistem. Makanya gue selalu bilang, sistem lah yang mendiskriminasi gue, yang gue misalnya gini, udah gue pintar, gitu, kok jadi bragging, gak apa-apa, maksudnya nilai gue bagus, maksudnya nilai gue bagus gitu. Jadi ada pengalaman waktu baru lulus kuliah, lulus S1 di UI gitu, pengen masuk ke dunia corporate lah gitu. Tapi waktu itu kan I like fashion, I like retail gitu. Jadi belajar lah tuh, apply, terus tes gitu. Wah, tes pertama bagus kan, karena kan berdasarkan skor gitu, intelijensi lah gitu kan, hasilnya bagus. Terus pas kedua psikotes, terus wawancara kan, ketemu orang, terus mungkin everything went well gitu. I have good communication skill, good social skill, bisa jawab, sopan. I feel like I'm sopan ya, tetap ya, manner gitu segala macam. Bisa handle orang dengan baik. Terus tiba-tiba besoknya nggak keterima aja gitu kan. Ini dong gitu. Ternyata emang ketahuan bahwa banyak perusahaan di sini yang memang tidak mau menerima resiko untuk menerima orang yang masih minoritas, dan waktu itu kan masih tahun 2009, 2010 ketahuan di angkatannya ya. Jadi masih bahkan belum common banget gitu. Even I myself belum came out publicly at that time gitu. Masih bercita-cita jadi pengusaha aja biasa gitu, karena I know nggak ada tempat buat orang kayak gue di dunia hiburan di Indonesia gitu. Jadi even di dunia korporat aja nggak ada tempat gitu. Jadi memang we are discriminated by the system. Itu baru gue yang udah privilege ya, yang lulusan UI ibaratnya waktu itu. Lah teman-teman yang tinggal di jalan, yang bahkan nggak bisa punya KTP untuk mengakses let's say basic layanan lah gitu, kesehatan dan fasilitas apa sih sekarang yang pakai KTP gitu kan, yang
basic lah gitu. Nggak bisa karena nggak punya KTP gitu. Jadi baru sekarang ini gitu. juga. I'm actually really happy waktu kemarin dengar kabar bahwa ya Kemendagri udah mau memberikan layanan pemberian KTP untuk para transgender gitu. Oke. Jadi walaupun belum sempurna, gue bilang belum sempurna karena masih Birokrasinya, kategori gendernya tuh masih binary tetap Oke. gitu. Tapi it's a step forward gitu. Maksudnya it's a progress gitu. Walaupun sedikit ya, tapi it's something huge gitu for us gitu, karena Untuk at least kita Indonesia di-recognize gitu, yang selama ini kita nggak di-recognize. Nah, bisa bayangin nggak sih kita itu didiskriminasi oleh sistem sama pemerintah aja, sama sistem pemerintahan aja Tapi kita karena didiskriminasi. edukasi kita juga gitu kan, maksudnya di lingkungan kita pun, misalnya laki-laki gitu ya, mereka menyamaratakan, oh ya banci, misalnya kayak gitu. Itu udah menurut gue itu masih ada budaya itu gitu, kulturnya masih ada. Contohnya aja deh, misalnya gue tanya lo nih, perbandingan ketika lo sekolah di Itali, acceptance mereka dengan di Indonesia tuh gimana? Mereka di sana sih lebih ngelihatnya gimana, biasa aja gitu. You are as a human being gitu kan. Apalagi kan basically orang Itali senang ngeliat beauty. Mereka ngeliat something yang beauty tuh lebay gitu. Tapi tapi pada dasarnya mereka tuh loving gitu loh. Jadi their attitude towards the world tuh kayak Bella. Jadi apapun bagus. Everything is beautiful for them gitu. Jadi lebih open, lebih accepting, walaupun memang mereka kayaknya juga secara sistem juga tidak se-advance negara-negara kayak Skandinavia gitu, atau negara-negara Eropa lain. Tapi jelas jauh gitu kalau acceptance-nya bandingin sama Indonesia ya, gitu. Dan dari cerita lo pun ketika lo mendapat pencerahan itu, lo merasa oke, ini adalah fate gue gitu. Itu pun di LA juga gitu, nggak di Indonesia juga gitu. Sekarang menarik ya, jujur ya kan? Bisa dibilang begitu sih. Sekarang menariknya, ketika ini tidak terjadi pada transpuan lain di Indonesia gitu, dan mereka, gue pengen kayak lo gitu, gue pengen kayak lo Dena, what should I do first? Ini tuh it's actually a very hard question. Kenapa? Karena gue bilang gue privileged. I'm privileged. Ada banyak gitu teman-teman trans yang juga privileged juga gitu, punya edukasi, punya banyak fasilitas, hidupnya aman, dalam artian bisa pergi, bisa berkreasi dengan aman gitu ya, masih punya lingkungan yang aman gitu, hidup dengan aman. Tapi banyak banget juga yang nggak kayak gitu. Jadi I cannot generalize bagaimana caranya gitu, ngerti nggak sih? Cuman kalau gue selalu berpikir tuh balik lagi ke relationship. Relationshipnya tuh relationship ke macam-macam ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah relationship ke diri sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita menerima diri sendiri fully dulu, baru afterwards setelah kita accept ourselves fully, kita bisa develop that sense of love gitu towards ourselves. Nah dari situ baru kita bisa memikirkan gimana ya baiknya untuk ke orang lain tuh kayak gimana gitu. Misalnya nih mau come out ke keluarga gitu. Lihat dulu gitu, maksudnya apakah kalau gue come out ke keluarga itu akan berimpact yang buruk buat relationship di keluarganya dia atau malah baik. Kalau misalkan malah buruk, I think better not gitu. Maksudnya karena kan orang tua juga beda-beda ya. Dan cuma kita yang tahu bagaimana menghandle orang tua kita. Cuma kita yang bisa punya wisdom tertentu untuk handle orang yang berbeda juga gitu. Jadi dan wisdom itu datang dari knowledge gitu. Jadi dari practice. Jadi kita perlu pinter-pinter untuk tahu kalau gue ngomong sama orang tua gue bakal marah nih, atau orang tua bakal cebet. Atau waktu itu yang terjadi sama gue adalah gue tahu orang tua gue concernnya adalah mau kemana nih Dena kalau pilihan hidupnya kayak gini ke depannya. Jadi what I did was I made sure bahwa
pilihan hidup gue itu nggak bakal berpengaruh sama masa depan gue. Oke. Dalam artian gue akan terus mengejar pendidikan itu Iya, yang iya. memang gue seneng gitu. Jadi orang tua gue juga seneng dan gue buktikan ya dengan prestasi gitu. Plus gue waktu itu udah cari kerja, udah kerja gitu. Jadi tanpa gue harus ngomong macam-macam, orang tua gue tuh udah dapat kayak review gitu dari orang-orang yang waktu itu kerja sama-sama gue yang kebetulan ada teman-teman mereka juga. Jadi Dena, gue kemarin kerja tuh sama anak lo, dia hebat gitu loh, dia tuh pintar, dia bisa gini gitu. Jadi mereka akhirnya bisa yang tadinya worry, yang ada tadinya takut, reassurance ya. yang tadinya takut gitu kan, gimana ini masa depan anak gue, akhirnya bisa oke gitu. Akhirnya makanya ketika gue come out ke mereka akhirnya bisa lebih mengerti gitu. Tapi balik lagi basicnya adalah because I already know gitu myself gitu. Walaupun belum fully ya, maksudnya fully accepting ourselves tuh kan proses sampai sekarang aja kita masih memulihkan diri kita tuh sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi at least kita punya standpoint yang lebih firm ketika kita udah tahu jati diri kita sebenarnya kita kayak gini gitu. Jadi kita lebih bisa value ourselves dan dari situ baru kita bisa tahu gimana cara dealing with itu, with Jadi many kinds of problem. kalau bisa disimpulkan, self acceptance dulu, lo menemukan cara loving yourself first, and then prove them lo di skill lo masing-masing lah. Sesuai skill lo capacity. apa? Sesuai capacity lo bisanya apa, and then succeed gitu kan. Terus ketiga mungkin dari situ lo jadi bisa tutup kuping kali ya dengan haters atau dengan komentar-komentar orang yang mungkin menyakitkan telinga lo karena lo udah self accept sendiri. Ngomongin self accept gitu, do you feel content right now? Ini surprisingly seorang yang perfectionist ini, I actually feel content. Karena with my spiritual journey I learned so many things gitu. I learned so many things dan juga spiritual journey ini tuh juga sebenarnya itu tadi sebenarnya transformasi. Karena pengalaman hidupnya tuh udah dari dulu kan, kepahitan tuh udah dari dulu, kegagalan tuh dari dulu, tapi ibaratnya baru diproses sekarang, diramu sekarang, punya perspektif yang baru sekarang, akhirnya begini loh cara ngeliat dunia tuh, yang dulu gue salah, pantesan gue kusut gitu. Baru sekarang ini gue memproses segala sesuatunya dengan lebih clear gitu, so I have clarity now. Jadi sekarang gue punya definisi sukses yang berbeda dari dulu gitu. Kalau dulu gue mengejar hal-hal duniawi, sekarang enggak gitu. I just wanna be fruitful. Gue cuma mau berbuahnya tuh juga hal-hal yang sifatnya tuh lebih long lasting. Kayak misalkan gue tuh senang kalau gue tahu gue cerita kayak gini, ada satu aja orang yang terbantu. Yang berpikir di rumah tuh misalkan kalau ya ternyata gue nggak sendiri ya. Kalau Dena Rahman aja bisa, gue juga bisa gitu. Nah itu definisi sukses buat gue sekarang. Jadi gue cuma pengen berbuah baik aja gitu. That's nice. Jadi I can say I am actually content gitu. Dan gue sekarang punya perspektif di mana happiness itu memang bisa datang dari faktor eksternal. Misalnya gue happy kalau gue di New York, gue happy kalau gue ketemu Kim Tae Hyung gitu kan, kalau bisa hang out sama dia dan menjalin hubungan misalnya. Tapi joy itu dari dalam diri, gitu. Sukacita itu dari dalam diri. Jadi walaupun kemarin PPKM, abis isoman kena COVID, 14 hari, abis itu PPKM berbulan-bulan nggak keluar-keluar, tapi tetap bisa joyful. Because you feel enough. Because I feel enough gitu. Jadi ya surprisingly seorang Dena yang biasanya banyak mau dan perfeksionis dan kemana-mana pikirannya tuh juga sekarang bisa bilang bahwa I'm actually content with myself gitu. Dahsyat kekuatan Holy Spirit. Wah, menarik sekali. Dena, thank you so much for your time. Sama-sama, itu senang banget merampungkan podcast kita 30 menit. Tidak terasa ya ternyata sudah 30 menit. Bener nih 30 menit nih. Apa mau lanjut nih? Pengennya gitu, sebenarnya masih banyak pertanyaannya. But then kita again, bikin sesi berikutnya. Next time. Kayaknya bakal masih banyak sebenarnya pertanyaan yang pengen gue tanya.
Dan ini juga berkaitan dengan acceptance transpuan di Indonesia sebenarnya ya gitu, yang mungkin bisa membantu transpuan yang lain gitu untuk lebih menonjolkan skill-skill mereka. Satu hal lagi ya yang Oke. selalu gue ingetin gitu sama teman-teman minoritas bahwa kalau teman-teman yang lain tuh mungkin startnya dari nol dan harus berusaha itu dari nol. Kalau kita tuh startnya dari minus gitu. Jadi untuk setara aja tuh kita harus kerja double, kerja ekstra. Karena kita sempurna aja kita dicela, kayak gitu. Jadi kita bener-bener harus kerjanya tuh ekstra gitu. Jadi emang itu PR-nya sih. Makanya now I try to be a good role model. Sebenarnya nggak try sih, mencoba aja menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Yaitu tadi pengen berbuat baik, jadi orang baik gitu. Jadi walaupun orang bilang kan jadi LGBT itu salah, nggak mungkin jadi orang baik, enggak. Menurut gue bisa kok, lo jadi gay, lo bisa jadi gay yang baik. Lo jadi lesbian, lo bisa jadi lesbian yang baik. Lo jadi trans, lo bisa jadi trans yang baik. And I will prove it. And I am one of the proof itu. Jadi gitu, pede. Tapi iya, I mean itu aku percaya dan aku yakin banget kalau teman-teman yang lain juga mau punya awareness itu, kita bisa kok gitu untuk membuktikan kalau kita itu bisa jadi orang yang baik. Gitu. Karena baik enggaknya orang itu nggak dilihat dari identitas diri kita gitu. Terakhir deh, gue penasaran deh. Apa tuh? Belum nyampe kan yang satu lagi, oke. Menurut lo, dari kacamata lo, kacamata gue nggak mungkin, kacamata orang lain nggak mungkin. Butuh berapa lama sih di Indonesia mulai melihat kita semua sebagai manusia? Tunggu ya, pakai kacamata Tuhan dulu ya. Iya. Memanusiakan manusia. Iya. I don't know, tapi harus dimulai dari kitanya sendiri. Jadi ketika kita udah punya awareness itu, kitanya sendiri yang harus punya conscious decision untuk memutuskan bahwa kita mau memanusiakan manusia. Mau ngeliat manusia dari berbagai macam perspektif, nggak cuma dari binary aja gitu. Tapi selama ini kita memang diajarin itu konsep binary. Kenapa? Karena konsep binary itu paling gampang. Hitam putih, baik buruk, perempuan laki-laki gitu kan. Kulit hitam, kulit putih, gendut, kurus gitu. Paling gampang. Tapi kan pada kenyataannya manusia nggak ada yang gendut banget, nggak ada yang kurus banget. Ada kok yang di tengah-tengah gitu. Nggak ada yang nggak cuma yang hitam banget atau putih banget, ada yang di tengah-tengah gitu. Jadi sebenarnya kita itu spektrum. Nah, sama juga halnya dengan melihat manusia dengan orientasi seksual dan identitas gendernya juga sama. Kalau kita mau melihat manusia itu dengan segala kompleksitasnya gitu sebagai seorang manusia, baru kita bisa benar-benar maju dan menerima bahwa manusia itu manusia dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Kita itu manusia. Jadi nggak tahu, mari kita tanya. And that's the wrap. Asik. Itulah menutup podcast kita hari ini. Dana, thank you so much for your time. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya untuk menginspirasi pembaca Pop Bella. Mudah-mudahan ada yang terbuka pikirannya. Dan maksudnya kalau ada yang nggak sesuai, nggak usah juga diterima bulat-bulat, tapi kalau memang ada 1-2 hal yang emang kalian bisa setuju, silakan. Kita punya wisdom masing-masing untuk memprosesnya. Thank you so much. Thank you, Dana. Thank you, Pop Bella. Bye-bye. Selamat pulih. Selamat pulih.